Ahlan wa sahlan. Selamat datang di pembelajaran bahasa Arab. Kali ini kita akan mulai belajar bahasa Arab tentang isim isyarah. Kira-kira apa ya isim isyarah itu? Yuk kita simak penjelasannya. Isim isyarah dalam bahasa Indonesia diartikan sebagai kata tunjuk. Ya, benar. Isim isyarah digunakan untuk menunjuk suatu hal. Dalam bahasa Arab terdapat beberapa isim isyarah yang sederhana dan masyhur digunakan dalam pembelajaran bahasa Arab. Di antaranya hadza, hadhihi, dzalika, dan tilka. Lalu, dari keempat isim isyarah ini kira-kira apa ya perbedaan dan fungsinya? Dari kedua gambar ini kita sudah bisa melihat apa kira-kira fungsi dan perbedaannya. Hadza dan hadhihi keduanya sama-sama memiliki arti ini yang digunakan untuk menunjukkan benda yang letaknya tidak jauh dari pembicara. Hanya saja perbedaannya, hadza digunakan untuk menunjuk benda yang berjenis muzakkar atau laki-laki. Sedangkan hadhihi digunakan untuk menunjuk benda yang berjenis muannats atau perempuan. Sekarang coba kita perhatikan. Hadza digunakan untuk menunjuk isim yang berjenis kelamin laki-laki secara jelas. Contohnya, hadza abi. Ini ayahku. Dan hadza ustadzun. Ini seorang pak guru atau ustadz. Nah, ayah dan pak ustadz kita sudah bisa memastikan bukan bahwa keduanya ini termasuk ke dalam kelompok isim yang berjenis kelamin laki-laki. Ini yang kita maksud. Lalu selanjutnya, hadza juga digunakan untuk menunjuk nama orang laki-laki seperti hadza Ahmad dan hadza Umar. Ini Ahmad dan ini Umar. Baik, lanjut. Selanjutnya, hadza juga digunakan untuk menunjuk isim yang tidak diakhiri dengan ta marbutah. Nah, ini yang perlu kita perhatikan. Di dalam bahasa Arab, terdapat isim yang dibedakan antara mudzakkar dan muannats. Namun, kita kadang tidak tahu benda mana yang disebut sebagai benda berjenis kelamin laki-laki atau mudzakkar dan benda mana yang disebut sebagai benda yang berjenis kelamin perempuan atau muannats. Ini dia caranya. Jadi, benda yang tidak diakhiri dengan ta marbutah merupakan benda yang berjenis kelamin mudzakkar atau laki-laki, sekalipun benda tersebut tidak mungkin menunjukkan bahwa benda tersebut laki-laki, seperti benda-benda di sekitar kita, seperti meja, kursi, atau yang lain. Sedangkan benda yang diakhiri dengan ta marbutah itu merupakan benda yang berjenis kelamin muannats atau perempuan. Kita lihat contohnya. Hadza kursiyun. Ini sebuah kursi. Dan hadza khidaun. Ini sebuah sepatu. Di sini kita lihat kedua isim tersebut tidak diakhiri dengan ta marbutah. Maka benda ini atau isim ini kita menunjuknya dengan menggunakan kata hadza. Baik, kali ini kita akan membahas tentang hadhihi. Hadhihi digunakan untuk menunjuk isim yang jelas berjenis kelamin perempuan, seperti hadhihi ummi, ini ibuku. Hadhihi ustadzatun, ini bu guru atau ustadzah. Hadhihi juga digunakan untuk menunjuk nama orang perempuan. Contohnya hadhihi Azizah, ini Azizah, dan hadhihi Fatimah, ini Fatimah. Hadhihi juga digunakan untuk menunjuk benda yang diakhiri dengan ta marbutah. Sesuai dengan penjelasan kita sebelumnya bahwa benda apapun, baik itu benda mati, jika
dalam penulisannya diakhiri dengan tak marbutoh, maka dia termasuk ke dalam benda yang berjenis muannas atau perempuan. Contohnya, hadhihi madinatun. Ini sebuah kota. Hadhihi baldatun. Ini sebuah negara. Nah, sekali ini kita mulai bahas tentang dzalika dan tilka. Sebenarnya sama saja, namun dzalika dan tilka keduanya memiliki arti yang sama, yaitu itu, yang digunakan untuk menunjukkan benda yang letaknya jauh dari pembicara. Dzalika digunakan untuk menunjuk benda yang berjenis mudzakkar, sedangkan tilka digunakan untuk menunjuk benda yang berjenis muannas. Dzalika digunakan untuk menunjuk benda atau isim yang jelas berjenis kelamin laki-laki. Seperti dzalika ammi, itu pamanku. Dzalika thalibun, itu seorang siswa. Keduanya sama-sama menunjukkan jelas bahwa mereka berjenis kelamin laki-laki atau mudzakkar. Selanjutnya, dzalika digunakan untuk menunjuk nama orang laki-laki. Contohnya, dzalika Habib, itu Habib. Dan dzalika Rasyid, itu Rasyid. Dzalika digunakan untuk menunjuk isim yang tidak diakhiri dengan tak marbutoh, sama seperti hadhihi ya. Dzalika sohnun. Dzalika nahrun, itu sebuah piring, dan itu sebuah sungai. Sekarang kita lanjut ke tilka. Tilka fungsinya sama seperti hadhihi untuk menunjuk benda yang berjenis kelamin perempuan. Tilka bisa digunakan untuk menunjuk isim yang jelas berjenis kelamin perempuan, seperti tilka ukhti, itu saudara perempuanku. Dan tilka thalibatun, itu seorang siswi. Mereka keduanya sama-sama menunjukkan bahwa mereka jelas berjenis kelamin perempuan atau muannas. Selanjutnya, tilka juga digunakan untuk menunjuk nama orang perempuan. Contohnya, tilka Aisyah, itu Aisyah, dan tilka Khadijah, itu Khadijah. Dan yang terakhir, tilka juga digunakan untuk menunjuk isim yang diakhiri dengan tak marbutoh, seperti tilka syahinatun, itu sebuah truk, dan tilka tufahatun, itu sebuah apel. Nah, taib. Jadi kesimpulan pelajaran kita hari ini mengenai isim isyarah atau kata tunjuk dalam bahasa Arab itu bisa kita golongkan menjadi hadza dan hadhihi dan dzalika tilka. Hadza dan hadhihi keduanya memiliki arti yang sama, yaitu ini. Hanya saja perbedaannya, hadza digunakan untuk menunjuk isim yang berjenis mudzakkar, sedangkan hadhihi digunakan untuk menunjuk isim yang berjenis muannas. Sedangkan dzalika dan tilka keduanya sama-sama memiliki arti itu. Hanya saja dzalika digunakan untuk menunjuk isim yang berjenis mudzakkar atau laki-laki, sedangkan tilka digunakan untuk menunjuk isim yang berjenis muannas atau perempuan. Nah, selesai juga pembelajaran kita hari ini. Syukron ala husni ihtimamikum. Atamanni lakum yauman ro'ian. Ila liqa, sampai ketemu di pembelajaran selanjutnya.